Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Amir Matika S. Sakar. Kali ini, terutama khususnya para siswa kelas 9, materi kita masih tentang fungsi kuadrat. Ini yang terakhir, yaitu menentukan fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita menggambar, sekarang dibalik kita mencari fungsi kuadratnya. Bagaimana? Yang pertama yaitu menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik yang berbeda. Jadi contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 1,0, 2,-3 dan 3,-4. Jadi fungsi yang melalui ketiga titik ini, yang dilalui 3 titik ini dilalui grafik fungsi kuadrat itu. Nah, fungsinya bagaimana? Maka penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan dulu fungsi kuadrat secara umum, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita menentukan a berapa, b berapa, c nya berapa. Caranya bagaimana? Nah, kita masukkan ya tiap titik ini. Titik 1,0 kita substitusikan ke fungsinya. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti A, X-nya kita ganti 1. Jadi A 1 kuadrat, ya. X kuadrat berarti 1 kuadrat. Kemudian BX, X-nya 1 plus C sama dengan 0. Karena 1,0, 0 itu nilai fungsinya. Berarti 1 kuadrat itu 1, jadi 1A. 1 kali B, 1B ditambah C sama dengan 0. Nah, kita memperoleh satu persamaan ABC ya, dalam variabel ABC. Sekarang titik yang kedua, 2,-3. Dengan cara yang sama, kita masukkan X-nya kita ganti 2. Jadi A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan -3. 2 kuadrat 4, jadi 4A. 2 kali B, 2B tambah C sama dengan -3. Kemudian titik yang ketiga 3,-4, sehingga A X-nya kita ganti 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C sama dengan -4 ya, -4. 3 kuadrat itu 9, jadi 9 kali A, 9A, 3 kali B, 3B ditambah C sama dengan -4. Nah, kita memiliki 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Bagaimana mencarinya? Kita dengan cara kita eliminasi. Misalnya yang persamaan warna hijau dengan yang pink, ya, kita tulis bawahnya, kita kurangkan ya. Kita kurangkan 9A dikurangi 4A, maka akan diperoleh 5A. 3B dikurangi 2B, 1B, C dikurangi C, habis -4 dikurangi negatif, berarti ditambah ya, dikurangi negatif. -4 ditambah 3, -1, sehingga diperoleh persamaan 5A plus B sama dengan -1 ya. Satu persamaan dengan 2 variabel. Kita lanjutkan. Sekarang kalau yang pink dikurangi yang kuning, nah, persamaan itu coba kita kurangkan ya. Kita coba kurangkan. 4A dikurangi 1A, 3A, 2B dikurangi 1B, B, C dikurangi C, habis -3 dikurangi 0, -3, sehingga kita memiliki 2 persamaan dengan 2 variabel. Nah, ini nanti kita eliminasi ya. Kita tuliskan di sana 5A plus B sama dengan -1, dengan yang satunya 3A ditambah B sama dengan -3. Kita kurangkan ya, 5A ya, kita kurangkan 5A dikurangi 3A, 2A. B dikurangi B, habis -1 dikurangi -3 dikurangi negatif, berarti ditambah ya, -1 ditambah 3, 2. 2A sama dengan 2, berarti A sama dengan 1. A-nya sudah ketemu 1.
Mencari B-nya bagaimana? Nah, kita masukkan salah satu persamaan itu. Ya misalnya yang 3A plus B. Berarti 3A-nya kita ganti 1 ditambah B sama dengan min 3. 3 kali 1 kan 3. Sehingga B-nya min 3 dikurangi 3 ya. 3 kali 1 3, pindah ruas kanan jadi min 3. Sehingga min 3 dikurangi 3 min 6. B-nya ketemu min 6. Kemudian mencari C-nya. Ya, kita gunakan yang ada A, B, dan C yang kuning. Ya. A plus B plus C sama dengan 0. A-nya kita ganti 1, B-nya diganti negatif 6. Ditambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan 1 pindah ruas kiri negatif, 1 min 6 pindah ke kanan jadi 6. Ya. Sehingga C-nya 6 dikurangi 1. Ya, satunya pindah jadi min 1. Ya. 6 kurangi 1, 5. Sekarang sudah semuanya ketemu, sehingga A-nya, fungsi kuadrat yang semula itu A-nya diganti 1, B-nya diganti min 6, C-nya ganti 5. Sehingga diperoleh X kuadrat min 6X plus 5. Itu fungsi kuadrat yang diminta. Untuk selanjutnya, yang kedua, ya, kita coba fungsi kuadrat yang diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang lain. Jadi diketahui titik potongnya dengan sumbu X. Misalnya, sebagai contoh, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 5,0 dan memotong sumbu Y di titik 1,16. Baik, kita tahu itu memotong sumbu X yaitu di titik negatif 1,0 dan 5,0. Maka kita masukkan dalam fungsinya. Nah, fungsinya kita buat A X plus 1. Nah, kenapa X plus 1? Nah, itu karena motongnya di min 1. Maka min 1 tambah 1 kan 0. Nah, kalau digantikan. Kemudian kalau itu yang satunya 5, ya, 5, maka X-nya kalau diganti 5, 5 kurangi 5, 0. Maka di situ kalau 5 justru X min 5, supaya nanti dimasukkan 0. Sehingga tinggal mencari A-nya berapa. Nah, maka dari sini tinggal masukkan satu titik yang lain untuk menentukan nilai A-nya. 1,16 artinya fx-nya 16, kemudian x-nya yang 1. Jadi 16 A, x-nya ganti 1 ya. 1 tambah 1, kemudian x-nya itu juga ganti 1, 1 dikurangi 5. Sehingga 1 tambah 1, 2. Ya, A kali 2, 1 dikurangi 5, negatif 4. 2 kali negatif 4, negatif 8. Sehingga A kali negatif 8 sama dengan 16. Berarti A-nya 16 dibagi negatif 8, yaitu negatif 2. A-nya ketemu negatif 2. Sehingga dimasukkan ke fungsi semula A X plus 1 X min 5. Nah, A-nya tinggal diganti negatif 2. Sehingga negatif 2 X plus 1 X min 5 sama dengan yang dalam kurung itu diurai X kali X kuadrat, kemudian 1X dengan min 5X itu negatif 4 ya, negatif 4X. Kemudian yang terakhir 1 kali negatif 5 itu negatif 5. Sehingga tinggal mengalihkan negatif 2 dengan yang dalam kurung, yaitu min 2x kuadrat. Min 2 kali negatif 4, ini 8 ya, 8x. Negatif 2 kali negatif 5, positif 10. Nah, inilah yang di blok kuning ini jawabnya, fungsi yang ditanyakan. Bisa dipahami ya. Baik, nanti akan kita setelah ini kita coba dengan contoh yang lain. Kita berikan contoh yang lain.
contoh yang ketiga, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya dan satu titik yang lain. Nah, titik puncaknya. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 1,9 dan koordinat titik 3, -3. Maka penyelesaiannya titik puncaknya 3, -3, artinya XP puncaknya 3, Y puncaknya -3. Maka fungsinya kita tuliskan A X dikurangi X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, ini nilai puncak atau nilai ekstrim ya. Karena sudah diketahui. Nanti tinggal mencari A. Nah, kita masukkan dulu ya. Kita masukkan XP-nya 3. Nah, kita gantikan 3. A X 3 itu XP-nya, kemudian min 3, YP-nya min 3. Nah, YP-nya diganti min 3. Nah, itulah bagaimana nanti kalau ini sudah diketahui, ini tinggal mencari A dengan menggunakan titik 1,9. Nah, titik yang lain 1,9, X-nya diganti 1, Fx-nya diganti 9. Jadi Fx-nya itu 9. Itu A, X-nya diganti 1 dikurangi 3, negatif 2 ya, yang lain tetap ya. Sehingga 9 itu min 2 kuadrat ya. Min 2 kuadrat itu 4 ya. Min 2 kuadrat 4 kali A, 4A. Negatif 3 nanti pindah ke ruas kiri jadi plus ya. Jadi mencari 4A, jadi 9 ditambah 3 sama dengan 4A. 9 tambah 3 12 sama dengan 4A, berarti A sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3, sehingga ketemu A-nya 3. Kalau sudah ketemu A-nya 3, tinggal masukkan Fx semula adalah AX min 3 ya, jadi fungsi kuadratnya AX min 3 kuadrat dikurangi 3, A-nya diganti dengan 3 ya, sehingga Fx sama dengan 3 X min 3 kuadrat dikurangi 3. Kalau ingin dijabarkan ya dalam kurung ini dijabarkan 3, ini penjabarannya X kuadrat 2 kali 3 kali X 6X ya, min 6X, terus 3 kuadrat 9, kemudian yaitu min 3, kemudian dikalikan 3X kuadrat 3 kali 6 18, 3 kali 9 27. Nah, 27 dikurangi 3 24, sehingga diperoleh Fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 18x ditambah 24 ya. 27 kurangi 3 24. Nah, ini telah selesai 3 contoh bagaimana menentukan fungsi kuadrat. Sekarang aplikasinya bagaimana? Contoh aplikasi fungsi kuadrat. Untuk itu kita perhatikan pada contoh yang berikut. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru dinyatakan dengan H dalam satuan meter ya, sebagai fungsi waktu dalam T. T itu dalam satuan detik, dirumuskan HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Nah, kalau tadi kita fungsi Fx, sekarang dalam fungsi T ya. T-nya waktu, hanya itu tinggi. Nah, bagaimana caranya mencari nilai maksimum? Nah, tinggi maksimum, kalau tadi nilai maksimum sama atau nilai puncak, maka penyelesaiannya kita tuliskan dulu. Fungsinya HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T, berarti A-nya negatif 4, B-nya 40, C-nya 0. Kemudian untuk mencapai puncak, rumus XP kalau ini karena fungsi T puncaknya min B per 2A. Min B berarti min 40 per 2 kali A-nya min 4. Min 40 dibagi 2 kali min 4 kan min 8, negatif bagi negatif positif, 40 bagi 8 5, jadi
jadi positif 5. Artinya apa? 5 detik. Jadi T tadi kan waktu dalam satuan detik, berarti mencapai tinggi maksimum itu saat waktu 5 detik. Nah, itu ketemu 5. Bagaimana tinggi maksimumnya? Ya dimasukkan waktu T-nya 5. Jadi HT H5, T-nya ganti 5 min 4, T kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 40 T, T-nya diganti 5. 5 kuadrat 25, sehingga min 4 kali 25 ditambah 40 kali 5, 200. Negatif 4 kali 25, negatif 100 ditambah 200 sama dengan 100. Berarti kesimpulannya bahwa tinggi maksimum yang dicapai peluru ada 100 meter dan terjadi setelah waktu 5 detik. Nah, itu kesimpulannya ya. Ini contoh aplikasinya. Oke, bisa dipahami. Untuk selanjutnya nanti kita coba pembahasan beberapa contoh soal latihan ya, agar lebih paham. Oke, untuk latihan soalnya nomor 1. Jika grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi PX ditambah Q memiliki titik puncak 1,2, tentukan nilai P dan Q. Nah, titik puncaknya 1,2. Penyelesaiannya kita tuliskan A-nya 1 ya, B-nya min P, C-nya adalah Q. Maka XP puncaknya ya adalah 1. Padahal X puncak itu rumusnya min B per 2A sama dengan 1. Nah, min B-nya adalah min P, berarti min dari min P per 2 A-nya 1. Min dari min P positif P ya. Maka positif P per 2 kali 1 2 ya. Sehingga P per 2 sama dengan 1. Berarti P-nya sama dengan 2 kali 1 2. Sehingga ketemu nilai P 2. Bagaimana mencari nilai Q-nya? Nah, untuk mencari nilai Q kita masukkan ke fungsinya. Y sama dengan X kuadrat min PX plus Q. Kita masukkan titiknya 1,2 itu. Jadi X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2. Y-nya 2 sama dengan X-nya ganti 1. 1 kuadrat dikurangi P-nya tadi 2. X-nya 1 ya, P-nya 2. Kemudian X-nya 1 ditambah Q. Ya, sehingga 2 sama dengan 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 2 ditambah Q. Nah, maka mencari Q, selain Q pindah ke ruas kiri, sehingga di ruas kiri menjadi 2 dikurangi 1, terus yang min 2 pindah ke ruas kiri jadi plus 2. 2 kurangi 1, 1 ditambah 2, 3. Sehingga diperoleh Q sama dengan 3. Oke, hasilnya P2Q 3 terjawab sudah. Soal nomor 1 ya. Baik, untuk selanjutnya pembahasan soal yang kedua. Jika fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus 6X plus A ditambah 1 mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3, maka tentukan nilai maksimumnya. Oke, sumbu simetrinya 3 ya. Nah, sumbu simetrinya 3. Kita ingat bahwa sumbu simetri itu selalu melalui titik puncak. Nah, titik puncak XP, maka XP-nya itu 3. Nah, XP rumusnya min B per 2A sama dengan 3. B-nya adalah 6. Nah, berarti min 6 ya, per 2A sama dengan 3. Berarti negatif 6 dibagi 2A sama dengan 3. Nah, berarti 6 dibagi 2, 3 bagi 3 1, tapi negatif bagi positif negatif ya, sehingga A nya sama aja 6, negatif 6 dibagi
2 kali 3 6, maka A-nya min 1. Kalau A-nya sudah ketemu, kita masukkan ke fungsi semula, yaitu fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus 6X plus A plus 1. Kita masukkan tadi X-nya, A-nya kita ganti min 1 dulu, ya. A-nya ganti negatif 1, yang lain tetap, itu tetap 6X, ya, ini A-nya diganti negatif 1. Nah, negatif 1 ditambah 1, itu kan 0. Nah, sehingga fungsinya tinggal Y sama dengan min X kuadrat plus 6X. Berapa nilai maksimumnya? Masukkan X-nya 3. Nah, jadi sumbu simetrinya tadi X sama dengan 3, masukkan X sama dengan 3, maka diperoleh Y sama dengan min X-nya ganti 3 kuadrat ditambah 6X berarti 6 kali 3. Negatif 3 kuadrat itu 9, kemudian 6 kali 3 18. Negatif 9 ditambah 18, maka akan diperoleh 9. Jadi Y 9. Berarti kesimpulannya nilai maksimumnya adalah 9. Begitu, bisa dipahami? Baik, akan kita berikan satu lagi, ya, contoh pembahasan soal. Nah, sekarang diketahui grafiknya, nah, gambarnya diketahui, ya. Kita lihat pada gambar itu fungsi kuadratnya, nah, itu titik puncaknya min 2,0. Nah, min 2,0 sebagai titik puncaknya dan melalui memotong sumbu Y di 0, negatif 4. Nah, itu kita gunakan untuk menyelesaikan puncaknya min 2,0 melalui 0, min 4. Oke, maka fungsinya A X dikurangi X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, X puncaknya min 2, Y puncaknya 0. Masukkan saja F A X, XP nya min 2 berarti dikurangi min 2, kemudian YB nya 0. Nah, X dikurangi min itu jadi tambah, sehingga A X plus 2 kuadrat. Nah, itulah fungsinya. Bagaimana mencari A-nya? Masukkan titik 0, negatif 4. Jadi Fx sama dengan A kali X plus 2 kuadrat. Maka untuk mencari A, titik 0, negatif 4 itu yang kita masukkan, ya. X-nya ganti 0, nanti Y-nya atau Fx-nya min 4. Jadi Fx-nya negatif 4 sama dengan A, X-nya kita ganti 0, nah, dikurangi 2 pangkat 2. 0 dikurangi 2 kan min 2. Min 2 kuadrat itu sama dengan 4. Jadi A kali 4, 4A. Sama dengan min 4. Berarti A-nya negatif 4 dibagi 4. Diperoleh negatif 1. Sehingga A-nya negatif 1. Kemudian mencari Fx-nya berarti A X plus 2 pangkat 2, A-nya diganti dengan negatif 1, sehingga min itu udah min 1, X plus 2 kuadrat. Ditanyakan dalam soal F negatif 5, berarti X-nya yang diganti negatif 5, ya. X-nya diganti negatif 5. Negatif 5 ditambah 2, negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan 9, ya. Negatif 3 kuadrat itu 9, sehingga F minimalnya adalah min 9. Nah, jadi terjawab sudah bahwa nilai dari F min 8 dari grafik itu adalah negatif 9. Nah, demikian pembahasan kita pada kali ini, 3 soal, mudah-mudahan bisa membantu untuk contoh soal. Sekarang sebagai tugas untuk latihan kalian, silahkan dicoba. Yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik. Tadi sudah ada contohnya, silahkan. Yang kedua, nah ini seperti contoh terakhir tadi, diketahui grafiknya, ditanyakan fungsinya, ya. Melalui puncaknya udah tahu 1,4,
dan melalui 0,3. Dan yang terakhir soal aplikasi, ya, tadi juga sudah ada contoh, ya, sudah dibahas tadi. Nah, dari 3 ini silahkan dicoba. Tetap menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mencoba, ya. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.